Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nurul Alfi Khalifatul Fadilah, mahasiswa program studi perbankan syariah A dengan NIM 402230036 dari kelompok 6. Pada video tutorial ini, saya akan membahas tentang penerapan metode VECM atau Vector Error Correction Model yang merupakan salah satu metode dalam analisis data time series. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model VAR dalam mengukur hubungan timbal balik antara produk domestik bruto dan konsumsi rumah tangga Bank Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Data yang digunakan merupakan data time series karena hanya menggunakan satu objek saja yaitu Bank Indonesia selama periode 2020 sampai dengan periode 2024. Adapun variabel yang akan dianalisis nantinya yaitu Y1 produk domestik bruto atau PDB, Y2 konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penerapan atau penggunaan software EViews mulai dari yang pertama pengujian deskriptif, yang kedua pengujian stasionaritas, yang ketiga penentuan orde optimum, yang keempat pengujian stabilitas VAR, yang kelima pengujian kointegrasi, yang keenam estimasi model, yang ketujuh impulse response, dan yang terakhir yaitu variance decomposition. Kemudian kita masuk ke datanya. Karena data yang saya miliki ini terlalu besar atau sangat besar, maka dalam analisis ini saya menggunakan transformasi logaritma natural atau ln, yang mana transformasi ini dilakukan untuk memperkecil skala data. Jadi dari PDB dan juga konsumsi rumah tangga ini nantinya akan diubah menjadi LN PDB dan juga LN konsumsi. Nah, caranya karena laptop saya terkendala dengan keyboard, jadi saya tunjukkan saja di sini. Nanti teman-teman bisa klik sama dengan, kemudian ketik LN, kemudian buka kurung, lalu klik bagian yang pertama ini, lalu tutup kurung dan enter. Nanti akan muncul nominalnya. Dan untuk mempercepat penyederhanaannya, nanti teman-teman bisa tarik ini sampai sejumlah variabelnya. Nah, hal tersebut juga sama dalam penyederhanaan dari LN konsumsinya. Nah, nantinya setelah kita dapatkan data LN PDB dan juga LN konsumsi, lalu kita masuk ke EViews. Nah, kita copy dulu ini datanya. Kemudian kita masuk pada EViews-nya. Kita klik create a new EViews work file. Kemudian frekuensinya kita ganti quarterly. Kemudian start date-nya kita tulis 2020. End date-nya kita tulis 2024. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jumlah datanya ada 20 data. Kemudian sebelum kita melakukan pengujian stasionaritas, kita uji pengujian deskriptifnya untuk mengetahui persebaran datanya seperti apa. Lalu kita klik quick, lalu kita klik empathy group, lalu kita scroll di paling atas sendiri. Setelah itu kita paste. Nah, setelah itu kita klik view, descriptive start, lalu klik common sample. Nah, di sini akan muncul tabel
deskriptifnya yang di sini memuat ada mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, squeeness, kurtosis, sampai dengan observation sejumlah 20. Setelah itu baru kita freeze name underscore 1 deskriptif. Lalu klik OK, kemudian kita tutup. Kita lakukan pengujian selanjutnya. Kita klik yes. Untuk pengujian stasionaritas. Kita lakukan pengujian stasionaritas pada variabel yang pertama dulu, yaitu LNPDB. Kita klik 2 kali. Lalu kita klik view. Unit root test, standard unit root test, lalu kita klik level dan OK. Nah, di sini nanti akan muncul tabelnya. Kemudian kita baca hipotesisnya. Ini untuk pengujian deskriptif. Kemudian untuk uji stasionaritasnya ini akan muncul hipotesis. H0 sama dengan LNPDB tidak stasioner pada tingkat level. H1 sama dengan LNPDB stasioner pada tingkat level. Nah, kemudian lalu kita lihat nilai probabilitasnya yang akan memunculkan keputusan di mana LNPDB memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,9775, lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0, dan disimpulkan bahwa LNPDB tidak stasioner pada tingkat level. Karena dia tidak stasioner pada tingkat level, jadi harus dilanjutkan ke pengujian selanjutnya pada tingkat first difference. Kita kembali ke EFUSE-nya, kita freeze name underscore 2 S LN PDB level. Lalu kita klik OK. Kita tutup. Lalu kita lakukan pada tingkat first difference dengan klik view, unit root test, standard unit root test. Dari level kita pindah ke first difference, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul nilai probabilitasnya. Nah, untuk hipotesisnya yaitu H0 sama dengan LNPDB tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 sama dengan LNPDB stasioner pada tingkat first difference. Lalu kita lihat nilai probabilitasnya di sini. Nah, karena nilai probabilitasnya 0,0001 itu menyatakan bahwa dia kurang dari 0,05, maka tolak H0. Sehingga disimpulkan bahwa LNPDB stasioner pada tingkat first difference. Karena dia sudah stasioner, jadi kita cukupkan pada tingkat first difference saja. Lalu kita kembali ke EFUSE-nya, kita freeze name, lalu kita beri nama 2 S LN PDB first. Lalu kita klik OK. Nah, karena pengujian stasioner pada LNPDB sudah selesai, jadi kita tutup. Lalu kita lanjut pada variabel LN konsumsinya, kita klik 2 kali. Kemudian kita klik view. Kemudian klik unit root test, standard unit root test. Kita klik level, lalu OK. Nah, di sini akan muncul. Lalu kita baca untuk hipotesisnya.
Nah, di sini hipotesisnya H0 sama dengan ln konsumsi tidak stasioner pada tingkat level, H1 sama dengan ln konsumsi stasioner pada tingkat level. Lalu kita lihat nilai probabilitasnya di sini, bahwa ln konsumsi memiliki nilai probabilitas ADF tes sebesar 0,9730, lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa ln konsumsi tidak stasioner pada tingkat level. Karena dia tidak stasioner pada tingkat level, kita lanjutkan pada tingkat first difference. Lalu kita freeze, name, 2, ln konsumsi level, lalu klik OK, lalu kita klik view, unit root test, standard unit root test, dari level kita klik first difference, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul, kemudian kita baca hipotesisnya. Hipotesisnya yaitu H0 sama dengan ln konsumsi tidak stasioner pada tingkat first difference, H1 sama dengan ln konsumsi stasioner pada tingkat first difference. Nah, kita lihat probabilitasnya di sini bahwa 0,0001 itu kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa ln konsumsi stasioner pada tingkat first difference. Karena sudah stasioner pada first difference, kita cukupkan. Kemudian kita freeze, name, underscore 2, ln konsumsi first. Lalu kita klik OK. Nah, kita tutup. Lalu kita baca kesimpulannya, yaitu di sini, bahwa variabel PDB atau ln PDB tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference. Sedangkan ln konsumsi tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference. Dicurigai hal tersebut adalah model pengujian FECM. Nah, untuk mengecek apakah hal tersebut adalah pengujian FECM, kita kembali ke fuse. Lalu kita tutup semua ini, pastikan tidak ada tanda biru seperti ini. Lalu kita klik CTRL, kita klik ln PDB, lalu ln konsumsi, lalu kita klik open, lalu kita klik asvar. Nah, di sini endogenous variable ini menyatakan variabel Y yang kita miliki, kemudian lag interval for endogenous ini adalah lag optimum untuk penentuan model terbaiknya nanti. Kemudian untuk exogenous variable ini adalah variabel X-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, kita biarkan seperti ini dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian lag optimum dengan cara klik view, lag structure, kemudian lag length kriteria, kemudian lag to include-nya kita klik 4, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul lag optimumnya. Untuk mengetahui model terbaiknya, kita bisa memilih salah satu dari uji, bisa LR, FPE, AIC, SC, dan HQ.
Dan kita lihat bagian bintang itu adalah menandakan bahwa nilai tersebut adalah model terbaiknya. Kemudian kita baca penentuan order lag optimumnya. Penentuan lag optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan lag optimum didasarkan pada ukuran SC. Jadi saya mengambil ukuran SC ini atau Square Information Criterion. Nah, tanda bintang pada ukuran SC ini terletak pada lag 1 di sini, maka lag optimumnya adalah 1. Kemudian kita kembali lagi ke Fuse-nya, kita freeze, name, _3, lag optimum SC1. Lalu kita klik OK. Lalu kita tutup bagian ini, karena tadi lag-nya pada lag 1, jadi kita estimate. Lalu lag interval for endogenous ini kita ganti 1. Lalu kita klik OK. Nah, kita biarkan seperti ini dulu. Kemudian kita lanjutkan pengujian stabilitas VAR dengan cara klik View, Lag Structure, lalu R-Root Table. Nah, di sini kita fokus pada modulusnya saja. Kemudian kita baca pengujian stabilitas VAR. Hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka variabel stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Dari hasil pengujian stabilitas VAR ini didasarkan pada jika nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil. Jika terdapat modulus yang lebih dari 1, maka VAR tidak stabil dan penentuan lag optimum harus diulangi. Selanjutnya kita kembali ke Fuse, kita freeze, name, _4, kita ketik stabilitas VAR. Lalu kita klik OK. Nah, kita lakukan pengujian kointegrasi dengan cara klik View, klik Cointegration Test, lalu kita pilih yang nomor 1 ini, kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel-tabelnya di sini. Setelah itu kita freeze, name, _5, kointegrasi. Lalu kita klik OK. Untuk uji kointegrasinya, kita lakukan hipotesisnya, yaitu yang pertama dengan non ini bintang. Hipotesis pertama, H0 sama dengan tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 sama dengan terdapat kointegrasi pada model. Karena nilai probabilitas trace statistik sebesar 0,0315, yang artinya kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan terdapat kointegrasi pada model. Kemudian yang kedua, kita
ambil yang variabel atmos 1 ini, hipotesis 2-nya yaitu H0 sama dengan terdapat satu kointegrasi pada model. H1-nya terdapat lebih dari satu kointegrasi pada model. Karena nilai probabilitasnya sebesar 0,0523 yang menyatakan lebih besar daripada 0,05, maka dia terima H0 dan disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Nah, jika teman-teman ingin langsung tanpa membuat kedua hipotesis ini, teman-teman bisa membacanya melalui sini, yang paling bawah ini, stress test indicate satu cointegrating ini. Nah, jadi disimpulkan berdasarkan hipotesis 1 dan 2, disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Kemudian kita kembali lagi ke e-fuse-nya. Nah, setelah mengetahui bahwa pengujian terdapat kointegrasi pada modelnya, jadi model yang cocok ini yaitu FECM. Lalu kita klik estimate. Dari standar var ini, kita ubah menjadi vector error correction. Lalu klik OK. Nah, kemudian kita freeze. Name. Lalu kita klik underscore 6 FECM. Lalu kita klik OK. Lalu kita lihat model FECM-nya. Jadi untuk pembuatan modelnya itu kita bisa lihat pada cointeg 1 yang sini. Nah, di sini kan terdapat 3 angka atau nilai. Yang pertama ini mewakili koefisien, yang kedua ini adalah nilai standar error, kemudian yang ketiga yaitu T statistik. Untuk cara yang lebih mudahnya, kita gunakan dari e-fuse-nya. Kita klik view, kemudian kita klik representation. Nah, kita ambil dari var model substituted coefficient. Nah, nanti yang bagian sini nanti kita copy dan kita tempel seperti ini. Lalu kita freeze name underscore 7 model. Lalu klik OK. Kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji T. Nah, di sini untuk pengujian uji T dengan menggunakan T statistik. Sedangkan untuk menentukan variabel berpengaruh atau tidaknya, kita menggunakan kriteria di sini. Nah, di sini menyatakan bandingkan T statistik dengan T tabel. T tabelnya diperoleh dari DF sama dengan included observation dikurangi jumlah independen dikurangi 1. Nah, untuk mendapatkan DF-nya kita bisa menggunakan Excel apabila tidak mempunyai T tabel. Kita ke tabel ini. Caranya di sini klik, karena keyboard saya terkendala di tanda sama dengan, jadi tadi saya sudah copy, jadi tinggal paste sama dengan ini. Terus klik T titik INV titik
2T ini, lalu kita buka kurung, kemudian kita klik 0,05. Nah, kita sesuaikan untuk tandanya di sini dia menggunakan koma, jadi kita gunakan koma. Nah, sebelumnya kita lihat dulu bagian sini. Nah, ini kan untuk df-nya ini kita lihat pada fuse-nya. Kita lihat bagian sini, included observation-nya sejumlah 18. Nah, kemudian untuk jumlah dari independennya kita lihat di sini bagian error correction-nya. Di sini ada 3, yaitu 1, 2, 3. Jadi 18 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 14. Jadi untuk T tabelnya nanti sama dengan 14. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, nanti kita akan temukan ini nilainya sejumlah 2,1447. Nah, lalu kita lihat. Jadi disimpulkan bahwa sehingga T tabelnya 2,1445. Di sini kita bulatkan. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka berpengaruh signifikan. Jadi kita baca dari variabel DLN PDB untuk nilai T statistiknya 2,56873. Itu dia lebih besar daripada 2,145 sehingga dia berpengaruh signifikan terhadap DPDB. Sedangkan dari variabel DLN PDB -1 nilai statistiknya 1,10289 yang artinya dia kurang dari T tabel 2,145. Jadi kesimpulannya dia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap DPDB. Nah, seperti itu. Kemudian DLN konsumsi -1 nilai T statistiknya yaitu 0,74210 yang artinya dia kurang dari T tabel 2,145 dan disimpulkan bahwa DLN konsumsi -1 berpengaruh tidak signifikan terhadap DPDB. Untuk kenapa ini berpengaruh negatif? Karena di sini ada tanda minusnya. Jadi untuk min itu berpengaruh negatif, untuk plus itu berpengaruh positif. Seperti itu. Setelah uji T, kita lakukan pengujian selanjutnya, yaitu impulse respon. Lalu kita tutup dulu yang bagian ini. Kemudian kita klik view, klik impulse respon. Nah, kita klik horizon lag-nya, kita tulis 30. Lalu klik OK. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul gambarnya, yaitu di sini. Terdapat respon of LNPDB to LNPDB, kemudian respon of LNPDB to LN konsumsi, respon of LN konsumsi to LNPDB, respon of LN konsumsi to LN konsumsi. Nah, selanjutnya kita freeze, name 8, IRF multiplier
multiple graph. Klik OK. Nah, sebenarnya untuk nanti analisisnya kita bisa pakai ini saja, tapi karena untuk menganalisisnya kita membutuhkan angkanya, jadi sebenarnya kalau di klik seperti ini dia terlihat angkanya. Tetapi jika nanti kita tempel di PPT, itu kita memerlukan tabel. Nah, kita klik tabel ini. Nah, di sini tertera nilai dari responnya. Kemudian kita freeze, name, lalu kita tulis underscore 8, IRF tabel. Lalu kita klik OK. Nah, untuk cara membacanya, Impulse Response Function atau IRF. Ini untuk multiple graph-nya tadi, kemudian ini untuk bentuk tabelnya. Nah, dari IRF ini, kita baca satu-satu dari keempat bentuk grafik tadi, kita baca satu persatu, yaitu respon ln PdB terhadap guncangan ln PdB. Nah, di sini kita baca guncangan ln PdB sebesar 1 standar deviasi pada kuartal 1 akan menyebabkan peningkatan pada ln PdB sebesar 0,0382 atau 3,82%. Nah, ini kita bisa lihatnya di sini, ini nilainya. Kemudian pada kuartal kedua, guncangan ln PdB menyebabkan penurunan ln PdB hingga 0,0231 atau 2,31%. Nah, kita lihat ini di sini pada kuartal kedua. Kemudian pada kuartal ketiga, guncangan ln PdB menyebabkan kenaikan ln PdB sebesar 0,0322 atau 3,22%. Di sini. Nah, kemudian dan cenderung berfluktuasi naik turun hingga kuartal ke-10. Nah, jika di sini kan dia dari yang pertamanya dia naik, terus dia turun, kemudian dia naik lagi, jadi dia berfluktuasi naik turun. Nah, kemudian cenderung berfluktuasi naik turun hingga kuartal ke-10 di sini. Setelah kuartal ke-10, nilai ln PdB mulai konsisten naik dan tidak banyak berubah. Jadi mulai dari sini dia konsisten naik. Perubahannya walaupun tidak signifikan terlihat, tapi dia mengalami kenaikan. Kemudian respon ln PdB terhadap guncangan ln PdB semakin naik dan mencapai keseimbangannya pada kuartal ke-28 sebesar 0,0375 atau 3,75%. Jadi dia mencapai keseimbangannya di sini. Sebenarnya untuk keseimbangan awalnya dia berada di sekitar sini, antara 17-an sampai 20 dia mulai seimbang, awal keseimbangannya di situ. Jadi kenapa saya mengambil di kuartal ke-28? Karena dia sudah mencapai equilibrium atau dia sudah mencapai keseimbangan penuh. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Kemudian kita lanjut baca respon ln PdB terhadap guncangan ln konsumsi. Nah, ini, kemudian ini. Nah, guncangan ln konsumsi sebesar 1 standar deviasi pada kuartal 1 akan menyebabkan ln PdB masih 0. Jadi ini dia masih 0. Pada kuartal kedua, guncangan ln konsumsi menyebabkan penurunan ln PdB sebesar
minus 0,0137. Nah, minus 0,0137 itu berada di sini. Kemudian pada kuartal ketiga, guncangan LN konsumsi menyebabkan LN PDB menurun sebesar minus 0,0242 atau 2,42%. Nah, itu di sini. Kemudian dan seterusnya, respon LN PDB terhadap guncangan LN konsumsi terus mengalami penurunan dan mencapai keseimbangan pada kuartal ke-18. Jadi dia terus mengalami penurunan sampai pada kuartal ke-18 ini dia sudah mencapai keseimbangannya. Jadi kemungkinan keseimbangannya berada di sini. Nah, pada kuartal ke-18 sebesar minus 0,0494 atau 4,94%. Jadi di sini. Oke, kenapa saya memilih di kuartal ke-18 ini? Karena saya mengambil di awal keseimbangannya. Terus untuk respon of LN konsumsi to LN PDB atau respon LN konsumsi terhadap guncangan LN PDB. Guncangan LN PDB sebesar 1 standar deviasi pada kuartal 1 akan menyebabkan LN konsumsi mengalami kenaikan sebesar 0,0379 atau 3,79%. Jadi dia mengalami kenaikan di sini. Kemudian untuk dalam tabelnya ini, yang ini. Nah, untuk kuartal kedua, guncangan LN PDB menyebabkan penurunan pada LN konsumsi sebesar 0,0146 atau 1,46%. Jadi di sini. Nah, dia dari sini turun ke sini. Pada kuartal ketiga, guncangan LN PDB menyebabkan LN konsumsi mengalami kenaikan kembali sebesar 0,0292 atau 2,92%. Jadi dia mengalami kenaikan lagi di sini. Nah, nanti di sini. Terus respon LN konsumsi terhadap guncangan LN PDB mencapai keseimbangannya menuju 0,0349 atau 3,49%. Jadi untuk awal keseimbangannya dia berada di sini sampai pada ke keseimbangan 0,0349%. Kemudian yang terakhir yaitu respon LN konsumsi terhadap guncangan LN konsumsi. Guncangan LN konsumsi sebesar 1 standar deviasi pada kuartal 1 akan menyebabkan LN konsumsi mengalami peningkatan sebesar 0,0202 atau 2,02%. Jadi di sini. Pada kuartal kedua, guncangan LN konsumsi menyebabkan penurunan LN konsumsi hingga minus 0,0011 atau 0,11%. Pada kuartal ketiga, guncangan LN konsumsi menyebabkan LN konsumsi menurun hingga minus 0,0141 atau 1,41%. Dan seterusnya. Respon LN konsumsi terhadap guncangan LN konsumsi sendiri terus mengalami penurunan dan mencapai keseimbangannya menuju 0,046 atau 4,6%. Jadi di sini sekitar pada kuartal 18. Nah, selanjutnya kita kembali pada EFUS kita. Kita lanjutkan ke pengujian selanjutnya, yaitu varian decomposition, yaitu kita klik view, kemudian kita klik varian decomposition, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih combinate graph, ini di sini. Terus kita freeze, name, kita beri nama _9,
FEVD. CG, combined graph. Terus kita klik OK. Nah, kemudian lalu kita dari sini kita klik estimate. Lalu kita, mohon maaf, sebelum ke estimate, kita klik tabelnya dulu, lalu kita fresh, name, underscore 9, FEVD, tabel. Lalu kita klik OK. Baru kita estimate. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita name, langsung name saja. Terus kita beri nama underscore FEJM. Lalu kita klik OK. Lalu kita baca forecast error variance decomposition atau FEVD. Nah, kita baca analisisnya, yaitu dekomposisi varian dari ln PDB. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada kuartal 1 fluktuasi ln PDB disebabkan oleh goncangan dari ln PDB itu sendiri sebesar 100%. Jadi di sini ya 100%. Kemudian mulai dari kuartal kedua tampak ln konsumsi mulai mempengaruhi ln PDB. Pada kuartal ke-1 sampai 5 peran ln PDB dalam menjelaskan fluktuasi ln PDB masih dominan, yaitu sebesar 63%. Jadi di sini 63%. Dan sisanya dipengaruhi oleh ln konsumsi sebesar 37%. Jadi di sini dipengaruhi oleh ln konsumsi. Kemudian dari kuartal 6 sampai 30 fluktuasi didominasi oleh ln konsumsi hingga mencapai 61%. Jadi di sini mencapai 61%. Kemudian jadi dia saling berpotongannya di sini. Kemudian yang kedua ini dekomposisi varian dari ln konsumsi. Berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada kuartal 1 fluktuasi ln konsumsi disebabkan oleh didominasi goncangan dari ln PDB, yaitu sebesar 78%. Di sini 77,82, jadi dibulatkan, dan ln konsumsi sebesar 22% di sini. Peran ln PDB dalam menjelaskan fluktuasi ln konsumsi masih dominan pada kuartal 2 sampai 10. Jadi dia masih dominan 2 sampai kuartal 10 di sini. Kemudian pada kuartal 11 sampai 30 fluktuasi didominasi oleh ln konsumsi hingga mencapai 60%. Jadi di sini mencapai 60%. Nah, kesimpulannya pada uji stasioner ln PDB dan ln konsumsi tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat force difference. Penentuan lag optimum didasarkan pada ukuran SC. Tanda bintang pada ukuran SC terletak pada lag 1, maka lag optimum adalah 1. Hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Kemudian pada uji kointegrasi, hipotesis yang pertama disimpulkan terdapat kointegrasi pada model, dan pada hipotesis yang kedua disimpulkan terdapat satu kointegrasi pada model. Analisis umum dari uji T itu 3 variabel independen, hanya cointegration equation 1 yang berpengaruh signifikan terhadap PDB di ln PDB, sementara 2 variabel lainnya tidak signifikan.
Kesimpulan dari IRF pada respon LNPDB terhadap guncangan LNPDB yaitu guncangan pada LNPDB awalnya menyebabkan fluktuasi, namun mulai stabil setelah kuartal ke-10. Sistem mencapai keseimbangan pada kuartal ke-28, menunjukkan bahwa dampak guncangan LNPDB bersifat stabil. Kemudian kesimpulan pada respon LNPDB terhadap guncangan LN konsumsi. Guncangan pada LN konsumsi menyebabkan penurunan LNPDB yang terus berlanjut hingga mencapai titik keseimbangan pada kuartal ke-18. Hal ini menunjukkan bahwa dampak LN konsumsi terhadap LNPDB bersifat negatif dan stabil. Kemudian kesimpulan dari respon LN konsumsi terhadap LNPDB yaitu guncangan pada LNPDB awalnya menyebabkan fluktuasi pada LN konsumsi. Namun perlahan mereda dan mencapai keseimbangan sebesar 0,0349 atau 3,49%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh LNPDB terhadap LN konsumsi bersifat positif dan stabil dalam jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan dari respon LN konsumsi terhadap guncangan LN konsumsi sendiri yaitu guncangan pada LN konsumsi menyebabkan respon awal yang positif, namun kemudian menurun dan terus melemah. Sistem mencapai keseimbangan pada nilai minus 0,046 atau 4,6%, menunjukkan bahwa efek guncangan bersifat negatif dan stabil. Berdasarkan dekomposisi LNPDB, varian dapat disimpulkan bahwa pada kuartal 1, fluktuasi LNPDB disebabkan oleh guncangan dari LNPDB itu sendiri, yaitu sebesar 100%. Kemudian mulai dari kuartal kedua, tampak LN konsumsi mulai mempengaruhi LNPDB. Pada kuartal ke-1 sampai 5, peran LNPDB dapat menjelaskan fluktuasi LNPDB masih dominan, yaitu sebesar 63%, dan sisanya dipengaruhi oleh LN konsumsi sebesar 37%. Kemudian dari kuartal 6 sampai 30, fluktuasi didominasi oleh LN konsumsi hingga mencapai 61%. Berdasarkan dekomposisi LN konsumsi, varian dapat disimpulkan bahwa pada kuartal 1, fluktuasi LN konsumsi disebabkan oleh dominasi guncangan dari LNPDB, yaitu sebesar 78% dan LN konsumsi sebesar 22%. Peran LNPDB dalam menjelaskan fluktuasi LN konsumsi masih dominan pada kuartal 2 sampai 10. Kemudian dari kuartal 11 sampai 30 didominasi oleh LN konsumsi hingga mencapai 60%. Kemudian kita save dulu untuk file ini, kita klik file, save, lalu kita beri nama presentasi FECM. Lalu kita klik save, kita klik single precision, klik OK, lalu kita bisa tutup. Kita tutup. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.